Kelihatan, Pak. Oke. Ini contoh soal kapan ya ini ya? Oh, semester benar, Januari 2000. Salah harusnya ya. Sekarang bulan apa tadi? Oh, semester lalu ya. Oke. Ini contoh soal UTS-nya ya. Jadi misalnya mana tadi? Oh, ini kan gampang. Anda kan sudah di bab 1 kemarin sudah mengerjakan contoh soalnya juga. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya kira Anda sudah. Dibahas semua saja, Pak. Kenapa? Bahas semua aja, Pak. Enggak, saya nggak mengerjakan, nggak bahas ini kok. Nanti saya kasih contoh soal dan jawabannya. Tapi bukan ini. Per bab nanti. Tenang saja. Ini saya hanya cuma menunjukkan kira-kira kalau ujian begini gitu. Nanti kalau Anda bahas, tak kasih soalnya silahkan dibahas. Ini contoh misalnya ya, yang bab tadi, bab kinetika sederhana. Jadi tentukan order. Jadi misalnya gini, ada soal ini ya, oh ini sudah agak ini ya. Nah, soalnya begini, tentukan order dan konstanta laju reaksi. Nah, ini misalnya gitu. Terus yang mana lagi? UAS. Biar lengkap, Anda punya soal UAS, soal UTS. Nah, ini misalnya. Kelihatan sudah? Kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, misalnya begini soalnya. Saya punya reaksi 3A jadi produk, gitu, suhunya sekian, ini datanya. Kemudian tentukan order dan konstanta laju reaksi. Itu kira-kira nanti. Jadi soal itu pasti sebagian besar akan begitu. Tentukan order dan konstanta laju reaksi. Atau yang ini juga sama. Kalau ini kan ada 2 reaktan nih. Ada reaktan A, reaktan B. 3 dan OH-. Nah, ada datanya. Sama. Tentukan konstanta laju reaksinya. Gitu. Nah, kalau ini kan sudah tahu ordernya. Jadi R sama dengan K. Kali ini dan ini berarti dia order 1, order 1. Berarti dia pasti order 2, tipe kedua. Lalu Anda bisa tentukan berapa konstantanya. Kemudian ini sama juga. Ini kalau ini sama. Jadi reaksi Anda punya data, waktu versus ini kebetulan pakainya volume ya. Nanti ada, jadi yang ini bukan konsentrasi tapi volume. Itu juga bisa. Nah, sama soalnya. Tentukan order dan konstanta laju reaksi. Kalau yang nomor B ini tentang nanti kita belum belajar ini. Tapi tentang ini belajar tentang faktor suhu. Lalu yang nomor 4 ini kita belajar tentang mekanisme. Jadi kalau reaksinya tidak hanya satu. Kalau yang ini nomor 5 itu ini ya. Kita pakai tahanan, bukan pakai konsentrasi. Ternyata bisa juga pakai data tahanan. Itu kira-kira gambaran nanti Anda ujian. Nah, sehingga maksud saya begini, ketika Anda tahu gambaran seperti itu, nah kita akan belajar untuk bisa mengerjakan itu, tapi baik-baik. Nah, nanti kan ada berapa tadi? Nah, saya akan memandu Anda untuk nanti dengan kinetika yang sudah kita pelajari tadi, kemudian kita akan aplikasikan ke soal-soal dengan harapan nanti targetnya Anda bisa mengerjakan soal ujian. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, untuk itu saya kasih contoh soal dan pengerjaan program. Ini dulu saya punya. Nah, ini misalnya. Nah, ini tadi saya ambilkan dari yang tadi, biar Anda sekaligus belajar lah. Saya ambilkan dari contoh di soal ujian tadi misalnya. Sudah kelihatan belum ya? Kelihatan belum? Kurang besar enggak? Kurang besar enggak? Kurang, Pak. Kurang, saya besarkan sebentar.
Nah, kita belajar satu-satu nanti biar enak. Segini kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, baik. Nah, ini misalnya nomor 1 dulu. Anda punya reaksi tadi ya, sama dengan ini sebenarnya soal ujian yang tadi, yang Anda di UPS dan UAS tadi. Jadi misalnya Anda punya A jadi produk, dengan waktunya ini konsentrasinya ini salah ya, bukan ini mesti. Ini toh. Nah, ini sama soalnya, tentukan ordernya. Nah, lalu tentukan konstanta lajunya. Terus gimana kira-kira ini ngerjakannya ya? Gimana kira-kira ngerjakannya? Ada yang punya ide? Gimana tahu ordernya? Dari mana tahu ordernya kira-kira? Sebelum saya kerjakan, ada yang punya ide dulu gimana ngerjakannya caranya ini? Gimana caranya? Gimana cara mengerjakannya kira-kira? Ini disingkirkan dulu yang nomor 2 biar tidak mengganggu. Nah, ini dulu. Ini jelas ya soalnya ya, ada reaksinya, ada datanya, data waktu dan konsentrasi, lalu ada pertanyaannya. Terus pertama kan gimana cara menentukan ordernya? Ada yang punya ide gimana cara menentukan ordernya kira-kira? Halo? Silakan, ada punya ide dari tadi kuliahnya yang itu, yang matematis itu, lalu ada soal begini. Nah, lalu kira-kira gimana idenya? Gimana itu soalnya kan sebentar, jelas nggak soalnya? Sudah paham dengan soalnya belum kira-kira? Bingung, Pak. Jadi kan sama dengan tadi ya, Anda punya reaksi nih, reaksi A jadi produk. Tadi pas kuliah tadi kita juga belajar, oh reaksi A jadi produk. Lalu ini ada data waktu, kan laju reaksi itu kan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Ini kita ada, konsentrasinya ada, waktunya ada, ya kan? Di kuliah yang tadi juga begitu, semua kan dA per dt itu toh, semua urusannya dengan konsentrasi dengan waktu. Lalu gimana cara menentukan ini? Lalu soalnya, pertanyaannya adalah berapa ordernya? Nah, gitu. Yang satu dulu, ini disingkirkan dulu nggak apa-apa ini. Ordernya dulu, tentukan ordernya dulu. Nah, apa idenya? Gimana caranya menentukan order? Dilihat yang diketahui, Pak. Kenapa? Lihat data yang diketahui, Pak. Lihat data yang diketahui. Gimana caranya? Dari tadi, Pak, itu seperti permen. Anda belajar order berapa saja kemarin? Tadi. 0, order 1, order 2, order 3. Jadi kan saya tidak mungkin mendolimi Anda. Di soal ya pasti tidak mungkin jauh-jauh gitu. Nah, Anda tahu, oh kira-kira ordernya nanti, ya kalau nggak 0, 1, 2, atau 3. Kan gitu. Ya enggak? Ya, Pak. Lalu order 1, 0 yang gimana, 1 yang gimana, 2. Kan order 1, order 0 kan cuma 1 ya. Order 1 cuma 1. Nah, order 2 kan ada order 2, 1, tipe 2. Order 3 kan juga ada order tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, mana kira-kira? Mungkin nggak kayak gini itu order 2, tipe 2? Berapa? Lihat reaksinya. Kan cuma satu reaktan. Ya kan? Nah, dia nggak mungkin tipe 2, order 2, tipe 2, ya kan? Order 3 juga begitu. Dia tidak mungkin order 3, tipe 2. Atau bahkan order 3, tipe 3. Karena cuma satu reaktan. Gitu. Jelas ya? Jadi kemungkinannya, probabilitasnya itu hanya order 0, order 1, order 2, tipe 1, atau order 3 tipe 1. Ya enggak? Jadi order reaksinya temunya cuma ada 4 itu.
Itu enggak kira-kira? Jawabannya lah, jawabannya ya kan? Ya, kalau enggak order 0, order 1, order 2 tipe 1, atau order 3 tipe 1. Kira-kira kan begitu, anunya, apa namanya, peluangnya, probabilitasnya. Oh, kan nggak mungkin order 2 tipe 2. Tipe 2 kan ya, berarti pasti A plus B. Ini cuma aja, berarti nggak mungkin. Atau order 3, yang tipe 2 nggak mungkin juga. Jadi, ini kan soal kan untuk yang tadi, materi yang tadi. Jadi materinya cuma sama order 0, order 1, order 2, order 3. Tetapi nggak mungkin ada order 2 tipe 2. Nggak mungkin juga dia order 3 tipe 2, tipe 3. Hanya berapa ordernya? Ya kalau nggak order 0, order 1, order 2 tipe 1, atau order 3 tipe 1. Itu jadi dipahami dulu soalnya. Oh, soalnya begini, pasti ordernya itu. Jadi jangan, karena nanti Anda kan punya rumus banyak itu. Mau dipakai yang mana kan harus tahu dulu. Jangan bingung, Pak, rumusnya banyak, yang ini yang pakai mana. Nah, gitu kan? Nah, itu saya ajari bagaimana Anda menentukan rumusnya. Jadi dibatasi. Oh, kalau yang soal kayak begini, yang reaksinya seperti ini, itu kira-kira nanti ordernya ini. Kalau ordernya ini, pakai rumusnya ini. Gitu. Nah, sudah ketemu ya? Berarti, oh ini reaksinya nanti kira-kira ordernya kalau enggak 0, 1, order 2 tipe 1, atau order 3 tipe 1. Jelas sampai situ? Ada pertanyaan sampai situ? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke ya, nanti kalau ada soal begitu alur logikanya gitu. Jangan asal kan nanti bacakan, nanti jangan-jangan tidak pas rumusnya. Oke, nah sekarang gimana menentukan? Kan ada 4 itu, ada 4 pilihan. Ada 1, ada 2 tipe 1, ada 3 tipe 1. Terus yang mana? Gimana caranya? Ya kan? Kan nggak mungkin 4-4-nya, pasti salah satu dari itu ordernya. Lalu gimana menentukannya? Ada? Gimana? Dicoba satu-satu. Nah, cara pertama paling gampang, cara paling bodon lah, paling dicoba saja kan gitu. Coba saja keempat-empatnya, mana yang cocok kan gitu. Ya enggak? Yeah. Nah, kita coba satu persatu. Nah, gimana nyobanya? Gimana nyobanya kira-kira? Coba saja dari 4 kan cuma 4 gitu. Enggak banyak-banyak toh, kan cuma 4. Coba aja 4-empatnya mana yang harus cocok. Terus pertanyaannya berikutnya, gimana nyobanya? Lalu yang kedua pertanyaannya, gimana menentukan mana yang cocok kan gitu. Yang pertama dulu, gimana nyobanya caranya? Pakai cara integral. Nah, Anda kan sudah belajar tadi. Anda kan sudah belajar ini. Tadi mana saya share lagi ya. Saya share yang mana tadi. Nah, Anda kan sudah belajar ini toh tadi. Kalau order 0 itu, kalau order 0, maka nanti grafiknya A versus T dia akan lurus, ya kan? Ya enggak? Order 0. Kalau order 1, grafiknya len A versus T dia akan lurus, ya kan? 2, kalau dia order 1. Kalau dia order 2 tipe 1, materi order 2 tipe 1, seper A dia akan lurus begini, seper A versus T. Itu lagi, kalau dia order 3 tipe 1, grafiknya seper A kuadrat versus T, dia akan lurus. Ya kan? Berarti Anda nyoba-nyobanya adalah dari 4 tadi, bikin grafik A versus T. Ya kan? Yang kedua, bikin grafik len A versus T. Yang ketiga, seper A versus T. Ini.
Yang keempat, 1/A kuadrat versus T. Itu. Nah, Anda kan sudah pintar bikin grafik. Anda coba saja. Nah, kita coba aja. Biar tidak mengawang-awang, kita coba saja. Anda kan bikin grafik pakai apa? Bikin grafik. Gimana, Pak? Kalau bikin grafik pakai apa? Kalau bikin grafik pakai apa biasanya? Yang paling Anda bisa, paling sederhana, paling gampang gitu. Pakai apa? Gambar manual, Pak. Oh, manual. Oh, nanti harus, kan sudah zaman online IT. Oke, paling gampang Anda pakai aja Excel. Anda dihitungkan sama Excel, harus pakai grafik-grafik. Saya ajari Anda pakai Excel-nya saja. Saya buka Excel-nya ya.